Salam kebajikan Rahayu yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Saya sampaikan dua dulu. Yang saya hormati para pensiun petani dan kemudian para pensiun jiwasraya yang menyampaikan aspirasi menuntut hak-hak yang memang sebagai pekerja yang seharusnya tidak terjadi. Pertama tadi soal pensiun petani. Tadinya ada perusahaan petani yang kemudian memiliki pengelola dana pensiun yang disebut Pentani, dan kemudian dibubarkanlah kurang lebih petani dan kemudian beralih ke Sang Hyang Sri. Nah, ini catatan pentingnya adalah pengalihan status perusahaan BUMN ini bukan berarti pertama menggugurkan hak-hak karyawannya. Nah, kemudian ada nasib 544 orang. Yang harus menjadi catatan adalah bahwa uang ini adalah uang potongan upah para pekerja petani setiap bulan selama mereka bekerja sampai masa pensiun. Jadi bukan uangnya petani, tapi ini adalah uangnya pekerja yang pengelolanya ini adalah Pentani. Oleh karena itu tentu saja dalam kesempatan ini maka saya mengusulkan sama dengan yang lain agar dipanggil pihak Sang Hyang Sri-nya, ya entah bagaimana caranya, ya harus dibayarkan gitu. Nggak bisa orang itu duit bapak-bapak pensiunan 544 orang senilai 40 miliar 629 ribu sekian begitu ya, 290 juta, sekitar 40,6 miliar. Dari mana duitnya? Ya duit potongan upah lah, bukannya duit BUMN. Ini buat duitnya pekerja BUMN yang bernama petani, jadi harus dibayarkan. Mohon pimpinan untuk menjadi catatan memanggil Sang Hyang Sri. Kemudian juga kedua adalah Jiwasraya. Ini sudah kami tekankan ketika kebetulan saya ikut membongkar kasus korupsi Jiwasraya, Bapak. Bagaimana ada perusahaan bridging yang kemudian disebut dengan AFG tadi, bahwa kami mewanti-wanti Komisi 6, mendesak, malah sudah menjadi beberapa kali catatan, Pak, bukan tidak diperjuangkan. Itu harus dipenuhi dulu hak karyawan. Balik lagi, dana pensiun ini untuk 2.300 orang, nilainya 509 miliar, bukan punyanya Jiwasraya kok. Ini punyanya para pegawai Jiwasraya yang dipotong dari gaji setiap bulan, betul Bapak? Pertanyaannya, duitnya ini kemana? Apakah ini menjadi duit yang kemudian terjadi kasus korupsi 16,81 triliun yang kurang lebih ditetapkan kerugiannya sekitar itu pada 2020 begitu? Ya, apa ini uang juga ikut dikorupsi oleh siapa namanya tuh? Heru siapa gitu ya? Oleh Heru Hidayat. Ini kalau saudara Heru Hidayat atau keluarganya nonton, ini akibat tindakan saudara korupsi. Bukan hanya nasabah Jiwasraya, tapi pegawai Jiwasraya juga kena imbasnya. 2.300 pegawai dan ada kurang lebih 7.000 jiwa yang dirugikan dari tindak korupsi ini. Duitnya dipakai judi kasino. Ya, dipakai judi kasino. Ini saya kalau ngomong ini cepat emosi pimpinan, maaf. Karena ini orang benar-benar biadab lah. Ya, dan termasuk siapapun yang melindungi dan mengakibatkan fraud ini terjadi, menurut saya sudah berapa orang nasabah Jiwasraya itu bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, stres dan sebagainya. Ternyata uang pensiunnya juga ini saya nggak tahu, sekali lagi apakah ini uang yang kena imbas dari korupsi 16,81 triliun juga diambil dari sini juga. Gila banget kalau iya. Masuk juga. Kan bukan, maaf kalau saya kasar, bukan hanya nggak ada sih otak gitu ya, tapi bukan nggak ada otaknya ada, tapi dipakai untuk hal kayak gini gitu. Jijik lah.
nggak ada moral sama sekali gitu, dipakai judi, gila, untuk TPPU-nya gitu. Dan masih kemudian kena sanksi subsidiar dengan pidananya bayar 1 miliar gitu. Terus dianggap sopan di persidangan. Ya salam sopan Indonesia. Gimana nasib 7.000 orang ini dan puluhan ribu lain nasabah begitu. Nah, maaf ngomel-ngomel, tapi ada sita aset yang sudah disita untuk surat berharga 2,2 triliun. Kemudian dari barang sitaan ada sekitar 2 triliun. Oleh karena itu mohon izin pimpinan masuk ke dalam kesimpulan kita juga untuk memanggil IFG dan juga Danantara. Ya, karena pada saat proses kita pengambilan keputusan inbrand itu bukan hanya persoalan aset saja begitu, tapi juga ada persoalan sumber daya manusia, apalagi pensiunan. Sekali lagi duitnya mereka dipotong gaji tiap bulan, nggak boleh itu diambil. Ya tidak boleh haknya pekerja itu, keringat orang itu diambil begitu saja, apalagi dipakai judi. Termasuk siapapun di belakang kasus Jiwasraya ini, semoga saudara-saudara nonton di hadapan saya ada yang mewakili 2.300 Jiwasraya dan mewakili 7.000 jiwa yang bergantung dari uang yang saudara-saudara embat tanpa otaknya nggak dipakai buat yang benar. Ngomel saya. Maaf ya Bapak-Bapak. Terima kasih pimpinan. Jadi itu 2 catatannya untuk 2 kasus pertama ini. Terima kasih. Pak Reza, ya sedikit aja nambahkan. Ini kan RDP terakhir tanggal 30 Juni ya Pak. 30 Juni ya. Ya, mungkin usulan saya ini sekarang lagi dibentukkan BP BUMN. Coba. Ya. Bapak ke audiensi ke OJK tanggal 12 September disuruh ke sini ya untuk mengusulkan kepada pemerintah agar aset sitaan kejaksaan terhadap para tersangka diambil pemerintah. Ini kan ada bicara hukum juga. Kalau saya boleh usul pimpinan, ini bukan hanya Danantara saja yang dipanggil, tapi BP BUMN sudah terbentuk nanti, lalu dengan OJK juga, biar kita cari tahu solusinya. Nah, yang kita concern ini kasusnya banyak banget. Bisa tidak pimpinan kita Alhamdulillah panggil masih dari kejaksaan. Pimpinan rapatnya. Karena aturan OJK. Ada Pak Adi Sulistyo. Lalu BP ini ada Pak Kanang. Dengan kejaksaan, ada Ibu Sadarestu dan ada Pak Basir dari fraksi PKS. Terima kasih. Nggak ada lagi ya? Ya, saya kira clear ya. Ini 509 miliar. Ya. Dan banyak sekali ini ribuan orang yang bergantung pada pensiunan ini. Jadi kami akan mendesak BP BUMN yang sebentar lagi akan terbentuk, juga Danantara. Kami akan pressure mereka untuk mencari solusi segera terhadap ini. Ya. Asal dari mana, asal usulnya dari mana, apakah penjualan aset dari koruptor ya, nggak mau tahu. Ini hak bapak-bapak di sini yang sudah puluhan tahun ikut membangun Jiwasraya, ya, dan hak itu harus dipenuhi. Ya, jadi itu merupakan komitmen kami, teman-teman di Komisi 6, Pak Leong, untuk segera memanggil BUMN dan Danantara. Ya, solusinya seperti apa? Ya biar mereka pikirkan. Iya dong. Ya. Yang penting harus dibayar gitu aja. Ya. Termasuk Pertani. Ini kan ada usul dari OJK bahwa
mengusulkan kepada pemerintah agar aset sitaan kejaksaan dan terhadap tersangka dapat diambil pemerintah. Ini sepertinya orang OJK tahu ilmunya nih. Artinya orang OJK-nya kita lihat. Makanya begini Pak, Kejaksaan juga dipanggil. Betul. Ilmunya sebenarnya apa? Caranya seperti apa itu? betul. Karena kejaksaan kan bukan mitra kita. Nanti kita secara informal dulu Kita ke Komisi 3 kita juga. bicara dengan Danantara dan mungkin dengan BUMN juga. Ya ada usulan seperti ini, ikut memanggil kejaksaan dalam forum biar tuntas. Begitu. Ya. Izin Ya. pimpinan. Silakan. Iya. Jadi terkait pembayaran, saya kira sepakat untuk memanggil karena itu bagaimanapun bisa dikuasai oleh pemerintah kembali. Artinya pemerintah lah yang membeli, ya kan? Akan tetapi untuk urusan pembayaran tidak perlu lagi menunggu itu dibeli pemerintah atau tidak. Yang penting bagaimana hak-haknya pensiunan ini bisa terbayar. Itu Betul. saja. Ya. Ya, sip. Karena yang kemarin kami juga bentuk panja periode lalu untuk membenahi Jiwasraya ini kan Iya. kita pikirkan hanya pemegang polis. Enggak ya juga kan? ada kesimpulannya masuk ini. Masuk ini juga kan? Masuk, Iya makanya. makanya. Ntar kita Tapi tagih. kok ini yang belum, yang lainnya kan ada restrukturisasinya programnya. Iya. Nah, betul. Korban juga. Baik. Saya kira gitu ya Pak Dion. Nanti kami akan komunikasi Semangat Pak, semangat. dengan Danantara. Memang cuma tinggal dan semangat BUMN doang. segera nanti kita akan kabari. Baik, selanjutnya kami persilakan dari Dewan Pengawas Syariah Kopernas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPR dan pimpinan dan rekan-rekan itu berdiri dari 2016 sampai kemarin oleh Ombudsman masih berdiri. Koperasi ini kan harusnya dibina, diawasi oleh Kemenkop. Kebetulan saya masuknya 2019. Dari 2016 sampai 19 sebenarnya sudah ada masalah.